Berjumpa kembali di channel Putusu Bali. Kali ini saya akan membahas bagaimana implementasi pembelajaran mendalam di sekolah luar biasa. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai. Pernahkah kita membayangkan bahwa siswa berkebutuhan khusus juga bisa menemukan makna mendalam dari setiap pembelajaran yang mereka terima? Di sekolah luar biasa, setiap senyum, gerakan, dan tatapan siswa adalah sinyal bahwa mereka belajar lebih dari sekedar hafalan. Mereka ingin memahami, merasakan, dan terlibat. Dalam video ini kita akan menggali bagaimana pembelajaran mendalam dapat membuka pintu menuju pengalaman belajar yang lebih manusiawi, menyenangkan, dan bermakna. Yuk, kita mulai pelajaran ini bersama saya. Mengapa perlu pembelajaran mendalam di SLB? Data PISA tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa di Indonesia masih rendah. Lalu bagaimana dengan anak-anak SLB? Tentu mereka juga berhak mendapatkan pendidikan bermutu dengan pendekatan yang tepat. Banyak dari mereka justru lebih responsif pada pembelajaran yang menyentuh hati, bermakna dalam kehidupan mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Inilah mengapa pembelajaran mendalam sangat relevan di SLB. Pendidikan tidak boleh satu arah, tapi harus membentuk ruang dialog antara potensi dan pengakuan. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan siswa. Bukan hanya fokus pada materi, tapi proses dan makna di baliknya. Pembelajaran mendalam mengasah olah pikir agar siswa memahami, olah hati agar mereka memiliki empati dan nilai, olah rasa untuk kepekaan sosial dan estetika, dan terakhir adalah olahraga untuk kesehatan fisik ya dan rohani. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi menyeluruh, bukan hanya untuk mengisi kepala, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. 3 prinsip utama pembelajaran mendalam adalah berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Di SLB, siswa diajak untuk sadar mengapa mereka belajar dan apa tujuannya. Pembelajaran dibuat bermakna, dihubungkan dengan keseharian siswa dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang paling penting, suasananya mengembirakan. Ketika siswa merasa dihargai, aman, dan dilibatkan, maka mereka akan lebih mudah berkembang. Ini bukan banyak soal, banyak metode, tapi soal memanusiakan proses belajar. Pembelajaran mendalam dibangun atas 4 pilar. Pilar pertama, profil lulusan. Misalnya menekankan kemandirian dan komunikasi, sangat penting di SLB. Kedua, prinsip pembelajaran yang berkesadaran dan inklusif. Yang ketiga, pengalaman belajar yang dirancang bertahap, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terakhir, kerangka pembelajaran itu yang mencakup strategi mengajar. Ada kolaborasi, lingkungan yang mendukung, dan memanfaatkan teknologi digital. Kerangka ini fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis hambatan belajar. Misalnya topiknya menjaga kebersihan diri. Siswa diajak berdiskusi tentang mencuci tangan melalui gambar atau video. Lalu mereka praktik langsung mencuci tangan dengan sabun. Terakhir mereka diajak merefleksi. Bagaimana perasaan setelah berhasil melakukannya? Aktivitas seperti ini sederhana tapi penuh makna. Siswa tidak hanya tahu caranya, tapi juga memahami penting dan merasakan keberhasilan kecil yang memotivasi.
Inilah contoh nyata implementasi pembelajaran mendalam di SLB. Guru SLB dituntut lebih kreatif lagi yang sudah kreatif sebelumnya. Salah satunya dengan menggunakan media visual konkret agar mudah dipahami. Aktivitas motorik seperti menyusun, mencocokkan, dan bergerak bebas juga penting untuk memaksimalkan keterlibatan. Guru juga menerapkan diferensiasi baik dalam proses maupun produk belajar. Artinya, setiap siswa bisa belajar dengan caranya sendiri. Kolaborasi dengan orang tua, terapis, bahkan komunikasi di sekitar menjadi faktor pendukung yang sangat membantu keberhasilan pembelajaran mendalam di SLB. Penilaian dalam pembelajaran mendalam bukan hanya tentang benar dan salah. Di sekolah luar biasa kita bisa menilai melalui observasi, ekspresi sederhana seperti menunjukkan emosi senang atau sedih, dan portofolio karya siswa. Yang paling penting adalah memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Guru perlu peka melihat perkembangan kecil dan menjadikan sebagai pijakan untuk langkah selanjutnya. Ini menjadi penilaian sebagai bagian dari proses belajar, bukan akhir segalanya. Guru SLB bukan sekedar pengajar, mereka adalah aktivator yang menyalakan semangat belajar siswa. Mereka juga kolaborator, bekerja sama dengan orang tua, komunikasi, dan tenaga ahli. Dan lebih dari itu, guru SLB adalah pengembang budaya belajar yang positif, inklusif, dan memanusiakan. Dengan peran ini, guru bisa menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dari sekedar pelajaran, tapi menjadi pelajaran bermakna dalam hidup siswa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe agar mendapatkan konten-konten inspiratif seputar pendidikan, teknologi untuk guru, dan cerita dari ruang belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.